PT Adiluhung Sarana Segara Indonesia atau PT SSI berdiri sejak 1992 dan menjadi bagian dari PT Dharma Lautan Utama sejak 2007. Sebagai galangan kapal nasional, PT SSI bergerak di bidang pembangunan dan perawatan kapal untuk mendukung industri pelayaran Indonesia. Berlokasi strategis di alur pelayaran Selat Madura bagian barat, PT SSI memiliki akses mudah melalui jalur laut dan darat. Dengan mengedepankan profesionalisme, teknologi, dan pengetahuan kelautan, PT SSI berkomitmen menghadirkan produk dan jasa yang aman, ramah lingkungan, dan berdaya saing. Komitmen terhadap keselamatan dan mutu kerja diwujudkan melalui penerapan sistem manajemen K3 serta sertifikasi ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, dan SMK 3 sesuai PP nomor 50 tahun 2012. Semua ini menjadi dasar bagi PT SSI dalam memberikan layanan prima dan membangun kepercayaan untuk semua pelanggannya. Program K3 di sini cukup banyak ya. Kayak ada pelatihan tentunya kan ya. Terus selain itu kita ada program patroli. Jadi tugas HSE itu berkeliling ke lapangan seperti itu. Terus kita juga ada program penerapan working permit. Jadi sebelum pekerja itu melakukan pekerjaan itu harus membuat izin kerja. Nah, jadi izin kerja itu nanti panduannya cukup banyak di situ, termasuk ada memastikan apakah pekerja tersebut memahami cara penggunaan APAR, apakah pekerja tersebut memahami apabila terjadi keadaan darurat. Di situ ditanyakan oleh petugas HSE. Terus selain hal itu juga petugas HSE harus memastikan bahwa area kerjanya yang akan dikerjakan itu aman. Contohnya mungkin ada pekerjaan di confined space atau ruang terbatas, itu petugas HSE wajib melakukan pemeriksaan gas terlebih dahulu. Itu takutnya di dalam confined space tersebut ada gas beracun atau gas yang mudah terbakar seperti itu. Untuk sejauh ini, risiko K3 apa sih Pak yang menjadi prioritas utama pengawasan perusahaan saat ini? Kalau resiko yang tertinggi karena ini galangan kapal ya, dan hubungannya pasti dengan api, resiko tertinggi pastinya kebakaran kalau galangan kapal. Karena kan kapal itu kan dari plat, otomatis kan untuk mereplat atau mengganti plat itu kan harus dilakukan pemotongan. Pemotongan itu kan menggunakan api. Dan di dalam kapal itu kadang ada minyak, ada solar kan gitu, ada oli, kadang juga ada selat yang bercampur minyak oli, dan itu juga riskan terjadi kebakaran seperti itu. Makanya kenapa kok di sini harus sebelum melakukan pekerjaan panas itu harus ada izin kerja terlebih dahulu. Berdasarkan laporan International Labour Organization pada tahun 2018, setiap tahun terdapat sekitar 2,2 juta kematian akibat kecelakaan kerja. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi K3 sangat penting untuk keselamatan pekerja dan efisiensi sebuah perusahaan. Dari observasi yang dilakukan, didapatkan hasil bahwa penerapan K3 di PT Adiluhung Sarana Segara Indonesia sudah mencukupi dari segi prosedur keselamatan keamanan pekerja, seperti memakai alat pelindung diri APD dengan lengkap, serta melakukan maintenance rutin alat-alat yang digunakan untuk bekerja. Jadi di BPJS itu kan ada pelaporan ya, ada formnya sudah ada, nanti ada surat untuk ke Dinas Ketenagakerjaan. Tapi ya nggak begitu sih, maksudnya cuma sekedar tahu aja, mengetahui sih mereka. Gitu. Karena kan sudah di cover semua oleh BPJSTK. Jadi kita cuma lapor aja. Itu untuk laporan nggak bisa zero accident akhirnya. Kalau kita, bisa nggak sih kalau kecelakaan kerja di jalan bisa ya? Bisa. Kalau di sini ya nggak bisa. Gitu. Misalnya ada kecepet atau apa gitu, itu nggak bisa. Masuknya ke itu nanti nge-linknya ke sana. Kami ingin
mendapatkan feedback ketika Bapak melihat proposal kami. Kira-kira dari proposal kami itu bisa nggak ya diterapkan di perusahaan ini? Ya setuju aja lah. Kan tujuannya juga bagus, meningkatkan motivasi kerja, mendorong perilaku kerja aman. Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan hal yang sangat penting di lingkungan kerja. Semua pekerja harus selalu diingatkan untuk menggunakan APD saat bekerja, agar terhindar dari adanya risiko kecelakaan. Selain itu, setiap prosedur keselamatan yang sudah ditetapkan wajib dipatuhi oleh seluruh pekerja. Jika menemukan potensi adanya bahaya atau adanya terjadi insiden, harap untuk segera dilaporkan supaya dapat segera ditangani dengan cepat dan tidak menimbulkan adanya dampak yang lebih besar. Menjaga kebersihan dan kerapian juga merupakan hal yang tidak kalah penting, karena lingkungan kerja yang rapi dan bersih dapat mengurangi adanya risiko kecelakaan kerja. Oleh karena itu, mari kita tingkatkan kesadaran K3 dalam setiap aktivitas kerja, saling mengingatkan dan menjadikan keselamatan merupakan tanggung jawab kita semua.